Hai Quickers, selamat datang kembali di QuickTech ID, inti teknologi tanpa basa-basi. Pernah nggak sih kalian mau buka file video, terus nemu format yang berbeda-beda, mulai dari MP4, MKV, MOV, AVI, atau FLV. Padahal semuanya sama-sama video. Lalu kenapa sih formatnya nggak disatuin aja? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana beda perusahaan atau beda aplikasi. Karena di balik setiap video, ada cerita panjang tentang bagaimana manusia belajar menyimpan gambar bergerak. Mulai dari era komputer jadul, sampai zaman di mana video 4K bisa kamu tonton lewat internet cuma dalam hitungan detik. Dan yang menarik, setiap format video itu sebenarnya adalah hasil kompromi antara kualitas, ukuran, dan teknologi yang ada di zamannya. Ada format yang dibuat untuk efisiensi, ada yang fokus di kualitas tinggi, dan ada juga yang dirancang agar bisa diputar di mana saja, bahkan di ponsel. Nah, di video ini, kita akan menelusuri evolusi dunia video digital. Bagaimana semua format itu bisa lahir, berevolusi, dan akhirnya membentuk standar yang kita pakai hari ini. Langsung saja kita mulai dari awal. Saat komputer pertama kali belajar menampilkan gambar bergerak. Awal mula video digital. Zaman 80-an sampai 90-an, komputer itu masih jauh dari kata multimedia. Layarnya cuma bisa menampilkan warna terbatas, kapasitas penyimpanan sangat kecil, dan prosesornya belum cukup kuat buat ngolah video. Tapi, di tengah keterbatasan itu, ada satu ambisi besar. Bagaimana caranya komputer bisa menampilkan gambar bergerak? Dan dari ambisi itu, lahirlah dua format pionir yang membuka jalan bagi dunia video digital, yaitu MOV dari Apple dan AVI dari Microsoft. Tahun 1991, Apple memperkenalkan QuickTime di sistem operasi Mac. QuickTime bukan cuma pemutar video. Ia adalah format multimedia yang bisa menampung video, audio, teks, bahkan animasi dalam satu wadah. Format MOV ini revolusioner di zamannya. Ia bisa menyimpan beberapa track sekaligus. Misalnya satu track video, satu track audio, bahkan subtitle dan efek. Konsep multimedia container ini jadi dasar dari banyak format video modern, termasuk MP4 yang kita pakai hari ini. QuickTime waktu itu jadi simbol kemewahan di dunia digital. Coba kalian bayangin, komputer bisa menampilkan film berdurasi pendek dengan suara dan warna yang sinkron. Padahal, kapasitas disket waktu itu cuma beberapa megabyte. Sedikit fun fact, film animasi Toy Story, yang juga merupakan film panjang CGI pertama di dunia, awal pengembangannya sempat menggunakan pipeline berbasis QuickTime untuk pratinjau internal. Setahun kemudian, Microsoft merilis AVI, format video yang jadi bagian dari Video for Windows di sistem operasi mereka. AVI lebih sederhana daripada MOV. Format ini menyimpan video dan audionya disusun secara bergantian biar bisa diputar sinkron, seperti giliran antara gambar dan suara. Makanya disebut audio video interleave. Tapi justru karena kesederhanaannya, AVI cepat populer di PC rumahan. Mudah dijalankan, ringan, dan stabil. Namun format ini juga punya batas. Tidak mendukung subtitle, metadata kompleks, dan ukuran file maksimalnya terbatas karena sistem file di masa itu. Kalau diibaratkan, di era ini, MOV dan AVI itu seperti dua jalur besar yang membuka dunia baru. Apple memilih jalur fleksibilitas dan fitur, sedangkan Microsoft memilih kompatibilitas dan efisiensi. Meskipun sederhana, dua format ini adalah cikal bakal dari semua kontainer video modern yang kita kenal sekarang. Sekarang, mari kita masuk ke masa ketika penyimpanan makin besar. CD menggantikan disket, dan video mulai masuk ke rumah kita. Era CD dan DVD, saat video jadi mainstream. Memasuki akhir 90-an, dunia komputer berubah total. Kapasitas penyimpanan meningkat, dan teknologi CD serta DVD mulai menggantikan disket. Artinya, untuk pertama kalinya, kita bisa menyimpan dan menonton video berdurasi panjang langsung dari komputer atau pemutar rumahan. Inilah era ketika video digital mulai masuk kehidupan sehari-hari. Format besar pertama di era ini adalah MPEG-1 yang digunakan di video CD atau VCD. MPEG-1 dikembangkan oleh kelompok riset internasional bernama Moving Picture Export Group. Misi mereka membuat video terkompresi tanpa kelihatan pecah di mata penonton. Hasilnya sangat luar biasa. Video berdurasi 1 jam bisa disimpan hanya dalam ratusan megabyte, sesuatu yang mustahil di era sebelumnya. Saat itulah VCD jadi fenomena.
Kamu mungkin masih ingat, satu film bisa disebar lewat 2 keping VCD dan bisa diputar di hampir semua pemutar video. Kualitasnya memang masih 325p, tapi waktu itu menonton film digital di rumah terasa seperti suatu keajaiban. MPEG One biasanya menggunakan ekstensi .mpg atau .dat. Sedikit fun fact, video legendaris berjudul Dancing Baby yang merupakan salah satu video viral pertama di internet disebarkan dalam format .mpg. Selanjutnya, ketika resolusi meningkat dan media penyimpanan makin besar, hadirlah MPEG-2 yang jadi tulang punggung DVD dan siaran TV digital. Format ini memperkenalkan kompresi yang lebih efisien, mendukung video interlace dan resolusi hingga 1080i. Dengan MPEG-2, film bioskop akhirnya bisa disimpan dalam satu keping DVD dengan kualitas yang mendekati aslinya. Menariknya, meski sudah berusia 30 tahun, MPEG-2 masih dipakai di dunia penyiaran profesional. Format ini terbukti stabil, tahan lama, dan jadi bukti betapa matang desainnya. MPEG-2 biasanya menggunakan ekstensi file .mpg atau .fob untuk DVD. Sedangkan untuk siaran TV digital dan Blu-ray generasi awal menggunakan ekstensi .ts atau .m2ts. Sementara itu, Microsoft juga tidak mau ketinggalan. Mereka meluncurkan format WMV atau Windows Media Videos dan ASV atau Advanced System Format sebagai alternatif bagi pengguna Windows untuk dapat memutar video digital. WMV dirancang agar video bisa dikirim lewat jaringan lambat, cocok untuk internet zaman dulu dan streaming awal. Sedangkan ASV berfungsi seperti versi MP4 milik Microsoft, wadah fleksibel untuk menyimpan video, audio, dan metadata. Tapi karena sifatnya yang tertutup dan terikat dengan Windows, format ini tidak pernah jadi standar global seperti MPEG. Era CD dan DVD ini menandai lahirnya video digital massal. Untuk pertama kalinya, video bukan cuma urusan profesional atau riset, tapi jadi bagian dari hiburan rumah tangga. Namun, di balik layar, industri video mulai terbagi dua arah, satu untuk distribusi massal, dan satu lagi jauh lebih serius, yaitu untuk dunia profesional dan editing. Dunia profesional dan editing, format untuk produksi video. Ketika masyarakat sibuk menikmati film CD dan DVD, dunia profesional punya tantangan berbeda. Mereka butuh format yang bisa diedit tanpa merusak kualitas. Hal ini karena di dunia film, video itu bukan hasil akhir, tapi bahan mentah yang akan dipoles, dipotong, dan diberi warna ulang. Karena itu, dibutuhkan kontainer dan kodek yang cocok untuk proses produksi, bukan sekedar untuk ditonton. Apple, yang sudah lebih dulu punya format QuickTime dengan ekstensi MOV-nya, melihat peluang besar ini. Awalnya, QuickTime hanyalah platform multimedia, tapi karena fleksibilitasnya, MOV berevolusi menjadi fondasi utama untuk dunia editing profesional. MOV bisa menyimpan banyak track, mulai dari video, audio, subtitle, hingga metadata teknis. Inilah alasan aplikasi editing seperti Final Cut Pro dan Adobe Premiere menjadikan MOV sebagai format kerja utama di era 2000-an. Selanjutnya, sekitar awal 2000-an, Apple merilis Apple Intermediate Codec atau AIC. Tujuannya sangat sederhana, membuat proses penyuntingan lebih ringan, tapi tetap visually lossless, sehingga kualitas tetap terjaga tanpa membuat file gembung seperti video mentah. AIC sering dipakai di iMovie dan Final Cut versi awal, terutama untuk editor rumahan dan semi-profesional. Lalu pada tahun 2007, Apple merilis ProRes, kodek profesional yang benar-benar mengubah workflow industri video. ProRes didesain bukan untuk efisiensi, tapi untuk presisi dan kecepatan kerja di studio. Ada beberapa varian ProRes. Yang pertama, ProRes 422 untuk produksi umum. Yang kedua, ada ProRes Quad-Core untuk efek visual dan transparasi. Yang ketiga, ada ProRes RAW untuk perekaman mentah hasil sensor kamera. Dengan ProRes, editor bisa memotong, menstabilkan, atau menambah efek tanpa harus render setiap saat. Ini sangat revolusioner untuk workflow sinema digital. Sampai sekarang, ProRes masih menjadi standar industri di banyak rumah produksi, dari iklan TV sampai film layar lebar. Tapi bukan cuma Apple yang bermain di ranah ini. Ada juga Cineform, kodek visually lossless buatan Cineform Incorporation, yang kemudian diakuisisi oleh GoPro untuk kebutuhan editing lintas platform. Cineform bisa menyimpan data 10 bit dan HDR, tapi dengan ukuran file yang lebih ringan dari ProRes. Banyak kreator dan dokumentaris memilih format ini, karena bisa dipakai di Windows maupun macOS tanpa batasan lisensi.
Bahkan sampai sekarang, Cineform masih menjadi format favorit untuk archiving dan post-production. Selanjutnya, selain MOV dan Cineform, ada juga format MXF atau Material Exchange Format, format kontainer standar untuk siaran televisi profesional. MXF bukan milik satu perusahaan. Ia dirancang agar video dari berbagai kamera dan sistem operasi bisa saling kompatibel tanpa harus konversi ulang. Inilah format yang biasa dipakai di stasiun TV, kamera broadcast, atau produksi film besar yang butuh sistem terstruktur. Kalau diibaratkan seperti ini, kalau MPEG dan VMV diciptakan untuk ditonton, maka MOV, ProRes, Cineform, dan MXF diciptakan untuk dikerjakan. Dunia profesional tidak peduli ukuran file besar. Yang penting buat mereka adalah kualitas gambar dan warna tetap utuh, dari kamera ke layar bioskop. Sekarang, setelah kita mampir ke dapur profesional, saatnya kembali ke jalur utama evolusi video, ketika internet mulai mengguncang segalanya. Era internet dan flash video. Video masuk dunia online. Awal 2000-an, internet mulai masuk ke rumah-rumah, tapi kecepatannya masih terbatas. Rata-rata cuma beberapa ratus kilobit per detik. Artinya, kalau kamu mau streaming video, harus pakai format yang kecil, ringan, dan cepat dimuat. Dan dari kebutuhan inilah, lahir era baru, video online. Sekitar tahun 2003, Macromedia, yang kelak dibeli oleh Adobe, memperkenalkan FLV, atau Flash Video. Format ini secara cepat menjadi standar di web. Kalau kamu ingat masa keemasan YouTube versi 2006 sampai 2010, hampir semua videonya pakai FLV. Alasannya karena sederhana. FLV dikompres pakai kodek Sorenson Spark atau VP6 yang bisa menghasilkan video lancar bahkan di jaringan lemah. Ukuran filenya kecil, buffering cepat, dan bisa diputar langsung lewat plugin Adobe Flash Player. Itulah kenapa hampir semua situs video waktu itu seperti MySpace, Dailymotion, dan Veoh memakai FLV sebagai format utama. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kualitas videonya rendah, dan format ini bergantung penuh pada plugin Flash, yang sering jadi sasaran bug dan masalah keamanan. Sementara dunia PC sibuk dengan Flash, ponsel juga mulai punya format videonya sendiri, yaitu 3GP. Dikembangkan oleh 3GPP atau Third Generation Partnership Project, 3GP dibuat khusus agar bisa dikirim lewat jaringan seluler 3G, yang waktu itu kecepatannya masih nyicil. Format ini pakai varian kodek MPEG-4, yaitu H263, dan bisa dibilang jadi jembatan antara dunia mobile dan video digital. Kalau kamu pernah kirim video via Bluetooth di HP Nokia zaman dulu, itu hampir pasti format 3GP. Kecil, buram, tapi revolusioner. Karena untuk pertama kalinya, video bisa direkam dan dibagikan lewat ponsel. Beberapa tahun kemudian, saat Flash mulai ketinggalan zaman, Adobe sempat mencoba menyelamatkannya lewat format baru, yaitu F4V. F4V adalah versi modern dari FLV yang pakai kodek H264. Kualitasnya jauh lebih tajam dan efisien, tapi masih mengandalkan Flash Player. Sayangnya, dunia sudah berubah. Flash mulai ditinggalkan karena masalah keamanan dan performanya yang berat. Browser modern beralih ke HTML5 dan Flash akhirnya resmi pensiun pada tahun 2020. Era ini adalah masa transisi dari video offline ke video online. FLV menguasai web, 3GP menguasai ponsel, dan F4V mencoba menjembatani keduanya. Tapi semua format ini punya satu kelemahan besar. Mereka masih bergantung pada teknologi lama, baik itu plugin Flash maupun kodek yang kurang efisien. Dan ketika dunia mulai bergerak menuju video resolusi tinggi, hadir format baru yang mengubah segalanya, MP4. Era streaming modern, wadah universal dan terbuka. Memasuki tahun 2010, dunia video berubah total. Internet makin lancar, ponsel makin pintar, dan kebiasaan menonton ikut bergeser. Dari yang awalnya mengunduh, menjadi streaming. Di era ini, dunia video digital mulai mencari satu hal yang dulunya mustahil, yaitu wadah universal. Format yang bisa menyatukan berbagai perangkat, kodek, platform, dan batasan lisensi. Yang pertama ada MP4. Bisa dibilang, MP4 adalah format paling berpengaruh di 2 dekade terakhir. Format ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001, tapi awal kebangkitannya dimulai sekitar tahun 2010. Ketika browser modern mulai mengadopsinya secara luas. Secara teknis, MP4 adalah turunan dari ISO-based media file format, yang juga menjadi dasar MOV dan M4A. Kekuatan MP4 ada pada fleksibilitasnya. MP4 bisa menyimpan video, audio, subtitle,
hingga metadata dalam satu wadah yang efisien. Lebih penting lagi, MP4 mendukung berbagai kodek, mulai dari H264 hingga H265, bahkan kodek modern seperti AV1. Itulah kenapa hampir semua platform, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, Netflix, sampai kamera smartphone, memakai MP4 sebagai format utama untuk distribusi. Hal ini karena ringan, stabil, dan mudah dikirim. MP4 adalah simbol dari praktikalisasi modern dalam dunia video. Selanjutnya ada MKV. Kalau MP4 adalah format universal yang dipakai industri, MKV adalah format kebanggaan komunitas digital. Dirilis tahun 2002 sebagai proyek open source. MKV dibuat untuk menjadi wadah yang bisa menampung segalanya. Dalam satu file MKV, kamu bisa punya beberapa track video dan audio, berbagai subtitle, chapter, metadata lengkap, bahkan komentar sutradara. Inilah alasan kenapa format ini sangat populer di kalangan kolektor film, fansub anime, dan komunitas arsip digital. MKV bukan cuma sekedar wadah, tapi juga simbol kebebasan digital. Tidak dikunci perusahaan manapun, dan bisa digunakan oleh siapapun. Format ini layak mendapat julukan Rebel Genius. Rebel karena sifatnya open source, dan Genius karena desainnya jauh melampaui zamannya, fleksibel, scalable, dan masih relevan sampai hari ini. Yang ketiga ada WebM, versi modern untuk dunia web. Ketika Google membeli Onto Technologies dan mendapatkan kodek VPX, mereka meluncurkan format baru bernama WebM. WebM sebenarnya adalah versi ramping dari MKV yang dioptimalkan untuk streaming lewat internet. Ia memakai kodek VPX, lalu VP9, dan kini AV1. Semuanya open source dan bebas royalti. Itulah kenapa YouTube, Firefox, Chrome, dan berbagai platform modern mulai mendukung WebM secara natif tanpa plugin tambahan. Tujuan WebM jelas, membuka jalan agar video web tidak bergantung pada format berlisensi seperti H264. Dalam beberapa tahun terakhir, WebM terbukti jadi fondasi kuat untuk video modern yang cepat, efisien, dan bebas royalti. Selanjutnya ada TS dan M2TS untuk dunia siaran dan film Blu-ray. Sementara dunia web sibuk dengan efisiensi, dunia penyiaran tetap butuh format yang tahan banting. Mereka memakai TS atau Transport Stream dan versi lanjutannya M2TS. Format ini dipakai di Blu-ray, TV digital, dan siaran langsung atau live streaming. TS dirancang agar video tetap bisa diputar dengan lancar, meski sebagian datanya hilang karena gangguan sinyal. Sedangkan M2TS merupakan varian untuk Blu-ray, menambahkan dukungan bitrate tinggi dan kualitas lossless untuk film beresolusi tinggi. Jadi, kalau kamu pernah nonton film Blu-ray dengan resolusi 1080p atau 4K, kemungkinan besar film aslinya disimpan dalam wadah M2TS. Ada lagi satu format menarik, yaitu OGV. Sebelum WebM muncul, sebenarnya sudah ada format video open source lebih dulu, yaitu OGV. OGV adalah versi video kontainer dari OGG. OGV biasanya memakai kodek Theora. Walaupun sekarang jarang dipakai, tapi perannya sangat historis. Format ini membuktikan bahwa video bisa berjalan di web tanpa harus bergantung pada paten industri besar. Tanpa OGV, WebM atau AV1 mungkin tidak akan lahir seperti sekarang. Era modern ini menandai pergeseran besar. Dari awalnya yang memiliki file, menjadi menikmati konten. Dulu, kita sibuk menyimpan video di hard disk. Sekarang, kita menontonnya langsung dari server yang ribuan kilometer jauhnya. Dan semua ini bisa terjadi karena format modern seperti MP4, MKV, WebM, dan TS yang fleksibel, terbuka, dan siap diputar di mana saja. Tapi ingat, kontainer itu baru kulit luarnya. Kualitas sesungguhnya ditentukan oleh kodek di dalamnya. Sekarang kamu sudah tahu kenapa dunia video digital punya banyak jenis file berbeda. Mulai dari AVI yang sederhana, MOV yang jadi fondasi profesional, sampai MP4, MKV, dan WebM yang sekarang merajai era streaming. Dan kalau kamu perhatikan, ada pola yang jelas. Format video terus berevolusi mengikuti cara manusia menikmati video. Dulu video disimpan di CD, lalu pindah ke hard disk, dan sekarang streaming langsung dari internet. Tapi masih ada satu hal yang sering bikin orang bingung. Dua file bisa punya ekstensi yang sama, tapi kualitasnya bisa jauh berbeda. Kenapa? Karena kualitas video ditentukan oleh otak di dalam file, yaitu kodek. Kodek adalah teknologi yang menentukan bagaimana video dikompresi, bagaimana warna dan gerak disimpan, dan seberapa efisien data dikirim ke layar kamu. Kalau kontainer itu ibarat kotak makanan, kodek adalah resep masakannya.
Sama-sama MP4, tapi hasilnya bisa jauh berbeda tergantung kodek di dalamnya. Di video berikutnya, kita akan masuk ke dapur kodek, mulai dari MPEG, H264, sampai FV1. Bagaimana sejarahnya, cara kerjanya, dan kenapa kodek modern bisa bikin video 4K terasa ringan ditonton di HP kamu. Simpan video ini sebagai kamus kontainer kamu, supaya nanti bisa dibandingkan dengan pembahasan kodek di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, QuickTech ID, inti teknologi tanpa basa-basi.